Bajingan di sini, jangan biarkan dia lari. Shenglin, kau masih manusia? Kepala desa baru meninggal 2 hari. Kau sudah menyelinap ke kamar Wan Qiu. Kak Yong, bukan begitu. Bukan apa? Tanganmu masih pegang barang. Kurasa kau ini, melihat Wan Qiu tidak punya sandaran, jadi berani ya. Kak Yong, jangan banyak bicara, hajar saja. Hari ini Bapak akan habisi kau. Membela keadilan. Paman, kau terlalu gegabah. Bunuh orang bisa masuk penjara. Aku juga tidak menyangka dia tidak tahan pukul. Sekali sekop langsung tumbang. Tidak bernafas, dia tidak bernafas, sungguh tidak bernafas, tidak mungkin. Cepat lihat, matanya terbuka, dia sadar. Ini mana? Bukannya aku di kampung makan batang bawang putih? Kok bisa sampai sini? Apa aku pindah dimensi? Ini pindah dimensi. Bahkan di dalam tubuhan. Ketubuh seorang pemuda sengsara yang sama nama denganku. Kak Qiang, kau hebat sekali, minum kemarin. Kau bilang Wan Qiu suka pada Shenglin. Si bodoh ini berani masuk kamar Wan Qiu, HMPH. Cuma dengan 2 orang yang otaknya sederhana ini. Ditambah pun tidak sepintar aku, mengatur mereka gampang. Paman Yong, tenang dulu. Shenglin, jangan cari alasan di sini. Karena kau belum mati, hari ini harus jelaskan. Kau menyelinap masuk ke kamar Wan Qiu. Mau ngapain sebenarnya? Mau ngapain lagi? Pasti niat tidak baik, mau berbuat jahat. Anak Shenglin ini biasanya kelihatan jujur. Tak disangka diam-diam pikirannya busuk. Iya, benar. Shenglin, dulu ayahku menyelamatkanmu dari lubang es, sepanjang tahun memberimu makan. Membantumu bertahan hidup. Beginikah balas budimu? Pemilik tubuh asli ini benar-benar bodoh. Setelah mabuk, dihasut dan dimanfaatkan oleh sang Qian berdua. Walaupun belum berakibat fatal. Tapi di zaman yang sangat menghargai nama baik ini, kesalahan hitam ini harus aku tanggung. Tapi ingin membuatku menderita kehancuran nama di depan umum? Mustahil. Untung barangnya masih ada, hari ini bisa bangkit atau tidak tergantung ini. Kak Qiang, orang ini tidak biasa. Jangan-jangan dia sudah curiga? Yang salah adalah dia, Shenglin. Apa hubungannya dengan kita? Orang yang berbuat begini pantas disambar petir. Kak Qiang, kau bilang Wan Qiu sangat suka padaku. Dia nulis surat cinta buat aku, suruh aku ketemu siang ini. Beneran nih bakal jadi? Sang Qiang dasar muka tebel. Gimana bisa main-main dengan kehormatan cewek? Ternyata lu yang ngadu domba di belakang. Hari ini gue gak bakal maafin lu, Paman Yong. Elo ditipu, dia bilang langsung percaya. Omong doang, buktinya mana kalau gue yang bilang. Bener, kalau gak ada bukti namanya fitnah. Mau bukti? Nih semua lihat baik-baik. Surat cinta ini Sang Qiang yang kasih ke gue. Katanya Wan Qiu yang nulis sendiri. Malu ngasih langsung, jadi minta dia yang anterin. Gak mungkin. Gue gak pernah nulis surat cinta. Apalagi minta Sang Qiang ngasih ke lu. Kayaknya lu sendiri yang salah masuk, mau nyeret gue? Gak mungkin. Terus kenapa ada nama lu di sini? Bohong, masa gue nulis terus gue kasih nama? Nah sekarang aku kan lu yang nulis. Dasar muka tebel. Sang Qiang dasar bajingan. Gue bacok lu hari ini. Cepetan lari. Jangan lari dasar keparat, jangan lari. Wan Qiu, ini salah gue brengsek. Tapi gue bakal tanggung jawab. Tanggung jawab? Lu nganggur mulu. Diri sendiri aja gak bisa nafkahin. Mau tanggung jawab pakai apa? Pergi sana, urusan hari ini. Gue anggap aja digigit anjing. Wan Qiu, dulu gue emang brengsek, tapi gue janji. Mulai sekarang gue bakal berusaha keras, kasih gue kesempatan. Sebulan lagi. Gue pasti bisa bawa mas kawin Rp1.000 buat nikahin lu. Rumahnya bobrok banget, tikus dateng aja pergi sambil nangis.
Gak kayak tempat tinggal manusia. Pemilik aslinya miskin banget di desa. Ortu udah meninggal dari kecil. Bisa gede cuma karena dikasih makan kepala desa tua. Gak heran pas kejadian ini, semua orang di desa nyalahin gue. Tapi karena sekarang gue yang di sini, kesalahan yang udah dibuat harus ditanggung. Tahun 70-an lagi masa bangun bangsa. Pakai semangat gue yang membara, gak susah buat bikin masa depan. Kak Sheng kok dateng? Temen simpunya ini otaknya sederhana, badan gede. Tapi setia banget, dulu sering bantuin simpunya bersih masalah. Kalau mau cari duit harus ajak dia. Ini gue dateng mau ngomong sesuatu. Gue dengar hari ini, lu buka aib Sangkyang di depan umum. Nyenengin banget, biasanya kelihatan pendiam. Ternyata pas ada masalah berani banget. Sudah jangan bahas itu dulu. Kamu mau makan sesuatu dari sungai gak? Wah, bagaimana bisa tidak mau? Ular es terus menyelam air menangkap ikan setiap hari. Aku sampai ngiler banget. Tapi kita bahkan tidak bisa berenang sekalipun yang jelas sekali. Kalau masuk air bisa tenggelamkan? Hari ini, aku akan kasih kamu cara dapat daging tanpa harus masuk air. Ambil keranjang bambu dari rumah dan ikut aku. Lindsay, tangkap ikan tidak ke pinggir sungai. Ngapain kamu ke selokan lumpur ini? Nanti kamu juga tahu. Belut suka membuat lubang, ukuran dan lokasi ini pasti tepat. Ini tempatnya. Dapat. Lindsay, cepat lepasin. Ngapain kamu tangkap ular? Apa ular? Ini belut. Beli di kota, harganya mahal banget. Kalau digoreng di rumah wanginya bisa bikin kamu terkejut enak. Kalau gitu bagus banget. Sudah berapa lama kita tidak makan daging kan? Ingat, ciri mulut ini adalah mulut belut. Gali lebih banyak hari ini. Pulang nanti kita perbaiki makanan kita. Sisanya bisa dibawa ke kota untuk dijual dapat uang. Oke. Lindsay, lihat betapa besar belut ini. Ular. Menakutkan banget. Kalau nyari belut harus hati-hati, gali lubang dulu baru tangkap. Kalau digigit ular bisa bahaya besar. Cari lagi yuk. Kelilingi mereka berdua untuk aku. Bahaya Lindsay, saluran air ini terhubung dengan kolam ikan nomor 2 desa. Wang Daswang selalu mengawasi tempat ini. Katanya siapa yang mau dapat ikan dan udang di sini, harus bayar biaya pengelolaan dulu. Kantong kita tidak punya uang sama sekali. Dia pasti akan menyita keranjang kita. Sheng Lin, kamu lagi ya bocah. Aku sudah dengar kamu tidak berbuat baik akhir-akhir ini. Lari ke sini untuk mengambil keuntungan dari desa. Kolam ikan dan saluran air sebelah ini semua dikelola secara seragam oleh desa. Kamu mau tangkap ikan sudah bayar belum? Yo Ketua Wang, dengar apa yang kamu bicara, aku ini bukan tangkap ikan kok. Aku ini sedang melakukan pemeriksaan untuk kolam ikan desa kita loh. Pemeriksaan? Jangan banyak omong kosong di sini. Yang licin di keranjang ini bukan belut apa? Barang ini bisa dijual dengan harga mahal di restoran kota loh. Kamu ini cuma mau mengambil keuntungan dari kolektif. Ketua, kamu cuma tahu satu sisi tidak tahu yang lain, lihatlah. Belut ini suka membuat lubang di tanggul kolam nomor 2 ini. Kenapa hasil tangkapan ikan tahun lalu turun? Karena belut-belut ini yang membuat lubang bocor di dasar kolam. Air subur semuanya mengalir keluar. Saya dan Sang Cao itu bawa bekal sendiri. Bantu tim membersihkan hama. Bocor? Jangan-jangan kamu bohong ya? Ketua, mana berani. Saya tangkap ini pulang. Untuk uji metode perangkap baru. Nanti kalau berhasil, tim kita bisa tangkap sebanyak yang diinginkan. Lagi pula, mana mungkin saya kerja gratis. Nanti setelah barang ini terjual, hal pertama yang saya lakukan adalah ke tempat Anda. Bayar biaya sewa. Kedepannya, daerah ini masih butuh bantuan Anda. Beneran bisa bayar? Pasti dong. Siapa lagi yang percaya kalau bukan Ketua Wang? Dulu saya memang nakal, tapi sekarang sadar. Harus ikut ketua kerja hal besar. Baiklah, lihat kamu masih tahu aturan. Kali ini saya pura-pura tidak lihat. Tapi jelas ya. Besok kalau uang administrasi tidak kelihatan, gua hancurin keranjangmu ini. Lindsay, keberanianmu memang besar. Bahkan Wang Daswang berani dibohongi. Lindsay, kita beneran mau jual ke kota? Gimana kalau ketahuan? Takut apa? Sekarang restoran negara di kota juga butuh barang bagus. Kita jangan jual di lapak, langsung cari koki belakang. Pinjam sepeda, kita harus manfaatkan kesegaran ini. Ubah barang jadi uang tunai. Mas kawin 1000 bukan jumlah kecil. Cuma tangkap belut pasti tidak cukup. Ini cuma modal pertama. Cepat-cepat bangun reputasi.
Master Wu lagi sibuk ya? Kamu siapa? Beli makan ke depan. Master Wu, makan tidak buru-buru. Coba lihat ini. Belut liar asli, ukuran pas. Sama sekali tidak bau obat. Warnanya bagus. Sekarang susah cari yang begini. Yang dikirim stasiun perikanan. Semua mati, tidak bisa buat sosis belut goreng. Makanya saya khusus antar untuk Anda. Saya tahu Master Wu di sini adalah koki terbaik. Kuda bagus butuh pelana bagus, barang bagus butuh keahlian Anda. Haha, mulutmu manis juga. Berapa harganya? Mulutmu manis juga. Berapa harganya? 3.000 per kilo. Saya tahu di pasar luar lebih murah. Tapi saya bisa jamin setiap hari kirim yang hidup. Asal Anda bilang. Yes, 3.000, bisa tidak? Oke, lihat barangmu memang bagus. Satu karung ini saya ambil semua. Kedepannya, berapapun yang ada, saya beli. Tapi ada satu syarat, jangan suplai ke restoran di seberang jalan. Deal, Pak Wu. Jangan khawatir. Saya, Sheng Lin, bisnis paling jaga kepercayaan. Total 33 kati, ini 100 yuan. Sisanya, anggap bonus dari saya buat kerja kerasnya. Nanti sering-sering datangnya. Siap, Pak Wu. Bapak lanjut kerja. Lindsay, ini bukan mimpi kan? Langsung dapat 100 yuan? Bapakku kerja setahun, nabungnya gak sampai segini. Ini baru permulaan. Cao Z, ke tos serba sana. Kita beli barang-barang bagus buat bawa pulang. Dengan uang ini, bisa nutup mulut Wang Dazuang. Dan tunjukin ke Wan Qiu, kalau aku. Sheng Lin, bukan cuma omong doang. Wah, ini Sheng Lin? Waduh, Sheng Lin ini jadi kaya raya ya? Dagingnya kayaknya 10 kati lebih. Pasti dia gak ngelakuin hal baik. Mungkin nyuri dari mana gitu. Cepetan, panggil Wang Dazuang. Bilang Sheng Lin, nyuri barang dari kolam ikan buat dijual. Sekarang buktinya udah jelas. Lihat aja nanti dia mati. Sheng Lin, kamu barang-barang ini dari mana? Wan Qiu, aku bilang kan. Kalau mau nikahin kamu, harus bisa kasih kamu makan dulu. Ini beli pakai uang pertama yang aku hasilkan. Buat Bapak Yong, biar lebih sehat. Sheng Lin, jangan. Basa-basi. Kamu nyuri dari mana? Dengar ya, Kalau berani nakal, aku tetap gebuk pakai sekop. Pak Yong, ini hasil jual belut. Aku udah kontrak sama restoran negara di kota, suplai jangka panjang. Gak percaya, tanya sendiri. Ketua, lihat nih, ada daging ada mie. Dia orang miskin, duit dari mana? Pasti jual barang berharga dari kolam ikan. Sheng Lin, kemarin kan janji. Bayar iuran kelola. Duitnya belum kelihatan. Udah makan daging duluan. Ketua, lihat baik-baik. Ini surat dari restoran negara kota. Surat kuasa beli, tulisannya jelas banget. Aku, Sheng Lin, ditunjuk sama mereka jadi pengumpul hasil air khusus. Ketua, ini iuran kelolanya, total 20 yuan. Silakan terima. Kedepannya, gelar pengumpulku ini. Kami masih butuh dukunganmu di desa. Batuk-batuk, semua ribut. Ribut apa sih? Sang Qiang, jangan asal ngomong di sini. Sheng Lin ini sedang mengerjakan urusan untuk kecamatan. Ini untuk memuliakan desa kita. Ketua kelompok, dia ini spekulasi dan membolak-balik. Omong kosong, ini kumpulan khusus. Kalau berani ngomong sembarangan lagi. Aku akan mengurungmu di kantor brigade untuk introspeksi. Lawan aku, kamu masih terlalu hijau. Saudara-saudara, Lindsay sekarang sudah sukses. Restoran negara di kecamatan, Master Wu yang pesan langsung. Kerja kita simpel, kalian cuma perlu keselokan. Tanah kosong, tangkap belut dan ikan gabus. Yang hidup, 1 kilo aku kasih 5 mau tunai. 5 mau, Lindsay? Ini jauh lebih baik daripada kerja di brigade. Kamu beneran kasih tunai? Erju, kita kan tumbuh besar bareng. Dulu aku, Sheng Lin, memang nakal. Tapi sekarang jalanku benar. Asal barangnya bagus, langsung bayar. Tapi aku kasih peringatan dulu. Siapa yang coba nipu pakai yang mati atau sakit? Kedepannya dia gak bakal diajak lagi. Tenang aja, Lindsay. Hal lain mungkin gak jago. Tapi nangkep ini emang keahlian sejak kecil. Cao Z tanggung jawab catat proses, ayo semua mulai kerja. Cuma mengandalkan aku dan Sang Cao nangkep. Efisiensinya terlalu rendah. Sekarang aku jadi perantara. Manfaatkan tenaga kerja murah desa untuk akumulasi modal awal. Asal volumenya bisa ditingkatkan. 1.000 yuan cuma urusan beberapa pesanan besar. Kak Qiang, Sheng Lin ini sekarang jadi licik banget. Dia ini merekrut pekerja diam-diam. Ini namanya eksploitasi tenaga kerja. Ayo kita laporkan lagi. Lapor? Wang Dazuang? Si rubah tua itu udah dapat untung dari Sheng Lin. Sekarang dia yang lindungin. Kita harus cari cara lain. Dia kan mau yang hidup? Gimana kalau semua belut ini mati di dalam ember? Aku penasaran gimana dia mau kirim ke restoran. Ini aku dapetin dari apotek. Nanti, selagi mereka nggak perhatian, tuang ke dalam tong besar di halaman Sheng Lin. Kak Qiang, kalau ketahuan, pasti dipukuli sampai mati. Pengecut, lihat, di halaman nggak ada orang. 2 tong besar itu minimal nilai 50 yuan. Bikin mati aja. Sheng Lin pasti bangkrut bayar ganti rugi. Sang Qiang, udah nungguin kamu lama.
Tepung ini baunya tajam banget ya. Aku cuma lewat. Lewat. Lewat kau bawa tepung? Sang Qiang, trikmu ini sudah ketinggalan zaman. Lindsay, ngapain ngomong panjang lebar sama dia? Bawa aja ke pos ronda. San Qiang. Malah enak kalau cuma dibawa ke pos ronda. Kamu kan mau main-main? Aku kasih kesempatan. Kesempatan apa? Besok pagi, kamu sama Shunzi pergi ke pintu masuk desa. Di depan semua warga, angkut beberapa ember air ini ke kota. Ingat, sambil jalan sambil teriak. Shenglin orang paling hebat di desa ini. Aku Sang Qiang si brengsek. Oh, lebih baik bunuh aku saja. Boleh juga. Nanti aku kasih obat ini, terus lapor polisi. Bilang kamu mau meracuni orang tapi gagal. Lihat nanti komune mau hukum kamu gimana. Aku angkut deh. Shenglin orang paling hebat di desa ini. Aku San Qiang si brengsek. Loh, ini kan San Qiang? Biasa kan sok jago? Kok sekarang jadi jongosnya Shenglin? Hahaha. Memang orang jahat harus dilawan sama orang jahat juga. Sekarang Shenglin sudah sukses. Katanya mau ajak kita semua cari uang. Wang Qiu, Sang Qiang. Gak berani ganggu kamu lagi. Arak ini buat Paman Yong, buahnya kamu makan aja. Shenglin, kamu benar-benar berubah. Tapi soal ayahku, hatiku masih ada ganjalan. Aku tahu. Aku gak minta kamu langsung maafin aku yang dulu. Tapi aku akan buktikan dengan tindakan nyata. Aku Shenglin pantas buat kamu. Mas kawin 1000 yuan, sudah aku kumpulin sepertiganya. Baru berapa hari? Jangan sampai kamu cari uang dengan cara yang melanggar hukum. Tenang aja, aku masih mau hidup panjang buat nikahin kamu kok. Lau Sao, ini Shenglin yang aku ceritain. Jangan lihat dia masih muda, barangnya bagus, orangnya jujur. Xiao Sheng. Lau Wu bilang kamu bukan cuma bisa cari belut, tapi juga bisa dapetin kura-kura liar dan hasil hutan. Manajer Zhao, apapun yang tumbuh di daerah sini, asal Bapak minta. Aku Shenglin pasti bisa dapetin. Dan aku bukan cuma jual barang, tapi juga jamin pasokannya terus. Oh, gimana caranya biar terus? Aku rencana sewa sebidang tanah kosong yang terbengkalai di desa. Buat pembiakan buatan. Jadi, musim dingin atau panas pun, kantin dan guest house perusahaan serba ada Bapak. Selalu ada pasokan segar. Anak muda punya visi jauh, kalau kau benar-benar bisa wujudkan. Aku tak cuma terima barangmu, aku juga bisa kasih kau. Papan nama pos pasokan hasil pertanian di kecamatan. Dengan papan nama ini, aku jadi perusahaan kolektif legal. Pelopor, tak ada yang bisa ganggu aku. Shenglin, kau mau kontrak rawa lumpur di belakang gunung itu? Tempat itu bahkan tak bisa tumbuh tanaman. Buat apa kau mau? Ketua Wang, aku rencana gali kolam di sana, khusus budidaya ikan. Setahun aku bayar iuran kontrak 200 yuan ke brigade. 200 yuan? Shenglin, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Apa kau di luar lagi? Main-main bisnis kotor? Paman Yong, ini uang halal yang kudapat. Erju. Mereka sekarang bisa dapat lebih dari 1 yuan sehari. Kau juga lihat sendiri kan? Hah? Shenglin, bukan aku tak setuju, tapi ada yang iri. Bilang ini cara-cara tuan tanah. Tulis surat bersama ke komuna. Siapa yang tulis? Siapa lagi kau bukan? Ayahnya San Qiang, dia ada koneksi di komuna. Tampaknya pelajaran buat Sang Qiang belum cukup ya. Ketua, Paman Yong, kalian jangan buru-buru. Besok pemimpin komuna akan datang inspeksi ke desa kita. Nanti kontrak ini mau tak mau harus kau tanda tangani. Keluarga San, kalian mau main besar ya? Maka aku akan buat kalian benar-benar tak bisa tinggal di desa Lin. Perwakilan Li, Anda ahli berpengalaman. Shenglin dulu reputasinya seperti apa? Anda tanya-tanya saja. Sekarang dia tiba-tiba bilang, bisa sediakan semua pasokan segar sekota. Ini jelas mau tipu kan? Dia cuma ingin menipu kepercayaan brigade kita. Untuk kuasai tanah itu sendiri. Dahai, jangan bicara terlalu ekstrim. Pasokan Shenglin beberapa hari ini memang stabil. Stabil? Siapa tahu dari mana dia dapatnya? Bagaimana kalau suatu hari pasukannya rusak? Reputasi desa Lin di kota jadi jelek, siapa yang tanggung jawab? Perwakilan Li, saya usul rawat tandus itu dikontrakkan ke saya. Saya bayar iuran kontrak 2 kali lipat. Dahai, ayahnya Wang Qiu waktu masih hidup sering bilang, barang-barang brigade adalah milik bersama. Siapa punya kemampuan bawa semua hidup sejahtera, barang itu seharusnya diberikan padanya. Anak Shenglin belakangan ini memang berubah. Bekerja dengan solid. Kamu tidak bisa memutus jalan orang muda karena prasangka masa lalu. Kita butuh jalur pasokan yang stabil. Kawan Shenglin, mengenai stabilitas pasokan yang disebutkan Sandahai, ada yang ingin kamu katakan? Perwakilan Li berbisnis, mengutamakan semangat kontrak. Bosan bilang saya bermasalah. Mending lihat ini. Bosan bilang saya bermasalah. Mending lihat ini. Ini perjanjian jaminan pasokan yang saya tanda tangani dengan 3 restoran besar di kota. Di dalam BSO perusahaan bernama kota. Mengeluarkan sertifikat pembeli khusus secara pribadi. Perjanjiannya jelas, jika saya gagal pasok 1 hari, saya bayar ganti rugi 3 kali lipat. Bosan bilang saya cuma modal dengkul. Berani kamu tanda perjanjian ganti rugi ini? Dari mana kamu dapat jalan sebanyak ini? Jalan dicari.
Perwakilan Li, tanah kosong di belakang bukit itu. Lama menganggur, saya ambil alih. Tak cuma bayar sewa 200 yuan per tahun ke tim, tapi juga akan bangun basis budidaya ekologis di sana. Nanti desa kita jadi titik pasok perikanan terbesar di kabupaten. Bagus. Dengan perjanjian dan rencanamu ini, saya dukung kontraknya ditandatangani. Das Huang, urus prosedurnya. Lindsay, setelah kontrak ini ditandatangani, batu berat di hati saya. Akhirnya terangkat. Tapi sewa 200 yuan ini, ditambah uang beli bibit dan bayar pekerja. Uang kita bakal habis. Cao Z, berbisnis jangan takut investasi. Erju, tabur kapurnya merata. Kalau keasaman dasar kolam nggak pas, bibitnya mati. Tenang, Kak Lindsay. Sekarang kita dapat gaji 1 yuan per hari. Kalau kerjaan nggak bener, malu ketemu kamu. Shenglin ini beneran berubah. Dulu cuma tahu bermalas-malasan, sekarang lihat gayanya. Iya kan? Kalau ayah Wan Qiu masih hidup, pasti senang lihat ini. Teman-teman, istirahat dulu. Nona Wan Qiu bawa minuman segar buat kita. Banyak mulut. Cepat minum tehmu. Wan Qiu, kamu capek beberapa hari ini. Paman kedua gak ganggu kamu lagi kan? Paman kedua lihat kamu sekarang kerja serius, nggak terlalu nolak lagi. Tapi dia masih khawatir, bilang ayahku meninggal muda. Rumah nggak ada tulang punggung, takut. Sandahai kenal banyak preman di kota. Diam-diam nakal ke kamu. Shenglin, mending kita untung dikit aja. Keselamatan dan itu lebih penting dari segalanya. Wan Qiu, kerja kerasku sekarang. Bukan cuma buat cari mahar nikah. Tapi biar kamu bisa hidup dengan kepala tegak. Ikut aku nanti. Orang kaya Sandahai, makin kamu mundur, makin dia semena-mena. Aku percaya kamu, uang 1000 yuan itu hampir terkumpulkan. Sudah 500 lebih, tunggu bibit ini tumbuh. Aku ke kota cari order besar lagi. Hari baik kita tinggal tunggu waktu. Biarkan dia senang-senang dulu 2 hari. Nanti pas dia buka air, kolam harta dia bakal jadi kuburan. Lindsay, nama kita nyebar cepet banget. Sore tadi, 2 kantin lagi tanya stok. Nama makin besar, yang ngintip kita makin banyak. Cao Z, malam ini bawa Erju mereka. Bangun pondok di kolam ikan. Kamu takut Sandahai mereka ya? Orang kayak dia kalah terang-terangan, pasti main kotor. Hati-hati itu perlu. Buka karungnya. San Qiang, aku nunggu lama. Shenglin, kamu kenapa di sini? Kalau nggak nunggu di sini, kalian berdua. Kami cuma lewat, ini cuma kapur biasa. Kapur biasa. San Qiang, aku Lin Yong hidup 50 tahun di desa. Belum pernah lihat orang baik hati kirim kapur ke kolam tengah malam. Paman, kenapa paman juga di sini? Shenglin bilang ada yang mau bikin rusuh. Aku nggak percaya, bapakmu Sandahai. Dulu sama kakakku juga saudara. Kok bisa punya anak kayak kamu, nggak punya batas? San Qiang, awalnya aku lihat sekampung. Gak mau berlebihan, tapi kamu mau putus rezekiku. Jangan salahin aku gak kenal ampun. Cao Z, bungkus barang-barang ini, bawa orang dan barang. Kita ke kantor polisi kota. Kakak Sheng, aku salah kalau kamu serahkan aku. Hidupku hancur. Kalau tahu sekarang, ngapain dulu? Yang hancurin kamu bukan aku. Tapi keserakahanmu sendiri, bawa pergi. Shenglin. Shenglin, aku mohon. Qiang Zi masih muda, kalau dia kena catatan polisi. Hidupnya habis, karung-karung itu belum bikin rugi. Bisa damai saja nggak? Bosan? Bukan aku gak kasih muka. Qiang Zi ini bukan cuma salah paham. Mau nyawaku ya? Dahai itu kakak gue, waktu masih hidup paling jaga aturan. Qiang Zi kali ini emang keterlaluan. Kalau bukan karena Shenglin waspada, panen bunga desa kita tahun ini bisa kena imbas. Das Huang, bantuin ngomong dong. Shenglin ini. Dahai bilang mau ganti rugi, gimana? Ganti rugi bagus. Bosan? Lu masih pegang tanah di belakang gunung. Yang 30 hektar lahan tandus nyambung ke sungai itu? Itu rencananya buat tanam buah, tapi belum kesampaian. Lu mau tanah itu? Tanah itu nyambung ke kolam ikan gue, sumber airnya dari sana. Serahin hak kelolanya ke gue, sewa lu yang bayar. 3 tahun pertama, anggap aja ganti rugi moral buat gue. Asal urusannya beres, gue ke kecamatan jelasin, bilang. Itu waktu Qiang Zi bantuin gue angkut pupuk. Gak sengaja tumpah, cuma salah paham. Itu kan 30 hektar, sewanya ratusan ribu. Ya udah, biarin Qiang Zi di dalam lebih lama. Lagian di sana disediain makan. Oke gue tanda, sekarang juga. Paman Das Huang, tolong jadi saksi ya. Kalau kontrak ini udah ditandatanganin, tetap base eko gue. Langsung semua. Shenglin, belut lo ini ukurannya rata. Terutama dagingnya, lebih gemuk dari yang gue beli di tempat lain. Gimana caranya?
Manajer Sao, ini budidaya ilmiah. Di kolam, gue masukin pakan bio khusus, kelas sirkulasi air hidup. Nanti bukan cuma belut, log sama ikan mas. Gue bisa suplai dalam skala besar. Jujur aja, kabupaten bulan depan. Ada tim inspeksi penting yang mau datang. Minta makan seafood lokal kita. Bisa jamin. Suplai barang hidup lebih dari 50 kg per hari. 50 kg, Lin? Kolam kita belum produksi penuh. 50 kg gak masalah, tapi gue ada syarat. Gue mau uang muka. Itu gak sesuai aturan. Aturan itu mati, bisnis itu hidup. Gue mau perluas skala. Butuh beli bibit dan alat lebih banyak. Manajer Sao, kalau lo kasih gue uang muka ini, gue kasih lo kontrak suplai eksklusif. Setengah tahun, di seluruh kabupaten, cuma lo yang gue suplai. Wah, berani juga lu. Gue kasih uang muka 500 dulu. Tapi gue kasih tahu dari awal, kalau pas tim inspeksi datang. Barang lo ada masalah, gue bukan cuma minta uangnya kembali. Kamu harus keluar dari pekerjaan ini. Siapkan saja menunya, tinggal tunggu pesanan datang. Lindsay, 500 yuan lo. Sepanjang hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini, berani sekali kamu terima. 100 kg per hari. Ciao Z, ini namanya leverage. Dengan 500 yuan ini, kita bisa kerjakan semua tenaga kerja sisa di desa. Asal cukup orang, semua lahan tandus di perbukitan bisa jadi lahan produksi kita. Semua bisa kita hasilkan. Shenglin, uang sewa 500 yuan yang kamu bawa hari ini bikin heboh seluruh desa. Jujur saja, waktu kakakku pergi, yang paling dia khawatirkan adalah Wan Qiu. Paman, ngomongin ini buat apa? Harus dibilang, Shenglin, dulu kamu anak nakal. Aku aja malas lihat. Tapi belakangan ini, kamu bukan cuma cari uang sendiri, tapi juga ajak Ersuang dan teman-temannya yang miskin itu makan daging. Kalau kakakku masih hidup, pasti dia bangga padamu. Paman, dulu aku belum mengerti. Wan Qiu ikut aku banyak menderita. Aku janji padanya, akan kasih dia pernikahan yang meriah. Mas kawin 1000 yuan itu, kamu serius? Serius, bukan cuma mas kawin, aku juga mau bangun rumah terbagus di desa. Di ujung desa. Uang itu bagus, tapi bikin orang iri. Sandahai meski kali ini jatuh, tapi akarnya masih kuat. Shenglin, langkahmu terlalu besar. Hati-hati dengan batu di jalan. Aku paham, Paman. Aku mau dirikan koperasi perikanan. Ajak warga yang mau ikut bergabung. Kalau semua dapat untung, barulah bisnisku ini berakar kuat. Shenglin, jangan terlalu capek. Uang cukup aja. Aku nggak harus punya mas kawin 1000 yuan itu. Wan Qiu, itu bukan cuma mas kawin. Itu janjiku. Aku mau semua orang di desa tahu. Putri mantan kepala desa menikah dengan pria paling sukses di dunia. Warga sekalian, seperti yang kalian lihat, kolam ikanku sudah mulai berproduksi. Restoran yang ada saja nggak cukup. Tapi aku, Shenglin, sendirian, tenaga terbatas. Hari ini aku umumkan, dirikan koperasi perikanan desa Lin. Apa itu koperasi? Manfaatnya apa buat kita? Sederhana. Yang mau kerja, desa sediakan lahan. Aku sediakan bibit, teknologi, dan jalur penjualan. Pembagian hasil sesuai kerja. Setiap jual 1 kilo ikan, koperasi ambil 2 sen untuk biaya operasional. Sisanya semua milik kalian. Kalau ikannya mati gimana? Aku yang tangani panduan teknis, asal ikut aturan aku dalam beternak. Kalau mati, tanggung jawabku. Tapi ada satu syarat. Siapa yang berani curang atau kasih barang jelek, langsung diusir dari koperasi. Diumumkan ke seluruh desa. Aku ikut, sama Kak Lindsay pasti dapat untung. Nyawa Erju ini, aku serahkan padanya. Kami juga ikut. Hitung aku juga. Oke. Dengan mereka, pasokan aku nggak lagi jadi masalah. Sandahai, apa yang bisa kamu lawan aku? Koperasi? Shenglin. Kamu mau cabut akar aku ya? Bos, aku dengar. Wang Laizi dari desa sebelah juga mau buat ini. Tapi dia nggak punya saluran penjualan. Kalau saluran penjualan Shenglin bisa kita putus. Pasti warga itu lagi di sama kita. Putus di saluran jual. Dari saluran jual, manajer Sao itu susah ditaklukkan. Tapi kita bisa main dari sisi transportasi. Dari kota ke desa cuma ada satu jalan tanah. Kalau jalannya putus, ikan segarnya jadi mati. Lihat dia gimana nyelesainnya. Lindsay, cuaca ini nggak biasa. Kayaknya mau ada badai besar. Kita harus cepat. Barang ini pesanan mendesak manajer Sao. Ciao Z, kamu ngerasa nggak, jalan hari ini agak aneh? Aneh? Nggak ngerasa. Cuma lubangnya agak banyak. Jembatan ini kemarin masih bagus, kok tiba-tiba rubuh? Ini sengaja mau bunuh kita ya? Ini bukan longsor alami, bekas patahannya ada jejak linggis. Sandahai, kamu memang nggak bisa berubah. Terus gimana? Kalau muter jalan, tambah 25 km. Kalau dikirim ke kota, barangnya pasti mati semua. Nggak usah muter. Ciao Z, kamu bawa orang balik. Ambil semua tongoli kosong dan pakan kayu di desa. Bawa ke sini. Kita nggak lewat jembatan, kita bikin rakit bambu. Ikutin arus sungai ke hilir. Arus sungai deras banget, kalau terbalik? Nggak ada waktu buat ragu. Kalau pasokan ke manajer Zhao putus, reputasi kita hancur total. Sandahai, kamu mau putusin jalanku? Aku buat jalan sendiri. Ini orang yang ngurus ternak ekologis itu? Shenglin. Lumayan menarik. Lindsay, arus airnya deras banget. Rakit kayu kita dikat sekuat apapun. Kalau nabrak batu, tong-tong belut ini habis dimakan ikan. Uang ratusan ribu kita juga hilang percuma. Iya Shenglin, mending kita tunggu hujan berhenti.
Pinjam traktor di kota, muter jalan aja. Tunggu hujan berhenti. Tunggu hujan berhenti. Delegasi inspeksi manajer SHO udah bubar. Reputasi bisnis, sekali rusak, nggak bisa balik lagi. Cao Z, Erju, ikat Tong Oli berdua-dua. Ikat di bawah papan, biar daya akungnya tambah. Kita bukan mau nekat maju, tapi ikut arus. Manfaatkan tenaga air. Ingat, ini bukan main nyawa. Ini merebut pasar. Asal kiriman ini sampai tepat waktu. Selain gaji, saya tambah 2 yuan subsidi risiko. Anak muda, demi beberapa tong ikan, nyawa dipertaruhkan. Kalau perahu terbalik, tak ada yang jamin. Tuan, Anda salah lihat. Saya selamatkan bukan belut. Tapi mata pencaharian puluhan keluarga disalin. Jalan putus bisa diperbaiki. Tapi kalau berani cari uang saja hilang, baru habislah. Berani cari uang? Jadi kamu itu yang buat usaha patungan di desa Lin, Sheng Lin? Iya. Kalau Anda kenal saya, berarti juga untuk pesta tim ekspedisi itu ya? Kalau mau lihat saya, Sheng Lin, jadi bahan tertawaan. Anda mungkin kecewa. Cao Z, muat truk. Saya bukan mau lihat orang ketawa, tapi cari panutan industri. Sheng Lin, akhirnya kamu datang. Dengar jalan gunung longsor, hati saya setengah beku. Manajer SHO, barang sampai. Masih segar bugar, tak kurang spoon. Kepala Li, kenapa Anda datang sendiri? Saya lihat pemuda seperti apa yang bisa dipuji manajer SHO. Sheng Lin, ucapanmu di tepi sungai tadi sangat menarik. Minggu depan ada seminar elit pembangunan desa di kabupaten. Siap-siap, ceritakan model usahamu. Mengajar tak masalah, tapi Kepala Li, izin sewa tanah gersang saya. Masih ada hambatan buatan manusia belum selesai. Hahaha, rupanya di sini kamu nunggu saya. Asal barang bagus dan ide usaha benar, tak ada yang bisa putus rezekimu. Sheng Lin, jangan kira sekali kirim sukses, lalu selesai. Jembatan itu perbaikan minimal 2 minggu. Lihat saja kirimanmu berikutnya gimana. Bosan, terima kasih perhatiannya. Tapi mungkin Anda belum tahu. Kepala Li Kabupaten sudah beri perintah. Jembatan itu jalur dagang desa kita. Besok tim konstruksi masuk, tak cuma perbaiki, tapi juga diperlebar. Siapa? Kepala Li? Kepala Li yang mana? Mana lagi? Atasan lama manajer SHO perusahaan serba ada. Bosan, perjanjian alih lahan 30 hektar tanah tandus Anda. Sudah saya daftar resmi. Kalau merasa rugi, masih bisa mundur sekarang. Tapi Kiangzi, mungkin harus di dalam lebih lama beberapa tahun. Sheng Lin, jangan keterlaluan. Sheng Lin, kamu hebat sekali. Baru saja telepon dari atas, bilang desa Lin kita akan ditunjuk sebagai desa unggulan budidaya perairan. Ini akan mendapat dukungan penuh. Sheng Lin, jujur saja. Kamu kasih apa sih ke Pak Li sampai dia begitu? Mana ada apa-apa, Paman. Saya cuma bilang ke Pak Li. Orang-orang desa kita pengen hidup enak. Mau kaya pakai kemampuan sendiri. Bosan? Kontrak ini mau ditandatangani atau enggak? Bosan? Mulai sekarang, hulu sungai di belakang gunung itu jadi area operasi saya. Kalau kebunmu butuh air, kabari dulu ya. Soalnya kita tetanggaan, kan? Pasti saya kenakan tarif pasar. Kamu keterlaluan. Sheng Lin, kamu boros lagi. Beli baju buat istri, masa dibilang boros? Wan Qiu, nunggu bibit ikannya masuk air. Langsung saya panggil orang ukur tanah. Saya mau bangun deretan rumah genteng besar di ujung timur desa. Biar kamu bisa nikah dengan pria sini. Siapa bilang mau nikah sama kamu? Tapi, Sheng Lin, sikapmu di pintu desa tadi mirip banget kayak yang dibilang almarhum ayahku, pria tangguh. Wan Qiu, saya nggak cuma tangguh, saya juga mau bikin kamu jadi wanita paling dikagumi se-kabupaten. Cao Z, beberapa kolam ini harus disambungin. Tengahnya dibuat sirkulasi air hidup. Erju, coba cari di kota, ada embers ukuran besar nggak? Kita mau bikin gudang transit sederhana. Gudang? Linzi, belut kita kan dijual hidup. Buat gudang ngapain? Yang hidup memang lebih mahal, tapi kerusakan saat pengiriman besar. Terlalu tergantung kondisi jalan. Kalau sebagian hasil perairan bisa kita olah jadi produk jadi. Atau produk beku, nggak cuma bisa dijual ke tempat yang lebih jauh, tapi juga bisa kendalikan harga pasar. Ini namanya perpanjangan rantai industri, ngerti? Meski nggak ngerti rantai industri, ikut kamu kerja pasti bener. Linzi, sekarang orang-orang desa sebelah pada pengin gabung kelompok kita. Terima nggak? Terima, tapi harus ada syarat masuknya. Harus yang jujur dan mau kerja keras. Kita nggak mau sistem, makan dari kuali besar. Siapa kerja lebih banyak, dapat lebih banyak. Sheng Lin, beli bibit ikan dan bayar gaji beberapa hari ini. Ditambah biaya sewa, uang muka 500 yang kita pegang. Sudah hampir habis. Kalau kiriman berikutnya nggak keluar, rantai dana kita bisa putus. Arus kas memang masalah. Siklus penyelesaian dari manajer SHO terlalu lama, kita harus cari cara. Buka saluran retail baru. Linzi, gawat, titik pasok di kota. Tiba-tiba mulai beli belut juga, dan harganya
1 sen lebih tinggi dari yang kita kasih ke warga. 1 sen lebih tinggi? Itu persaingan curang. Siapa yang biayai di belakang? Katanya Wang Laizi dari desa sebelah. Tapi pasti ada yang di belakangnya. Sekarang, beberapa warga yang baru gabung kelompok kerjasama udah goyah. Mau jual barang ke sana. Shenglin, Wang Laizi ini pakai trik. Ngajak pindah dengan harga tinggi. Di belakangnya Sang Dahai. Sang Dahai punya koneksi di kota. Mereka mau pakai perang harga, bikin kamu bangkrut. Sang Dahai ini udah kepepet. Dia kira naikin harga beli bisa putusin suplai aku. Warga cari untung, siapa bayar lebih ikut siapa. Kamu mau gimana? Ikut naikin harga juga? Enggak, aku nggak naikin. Aku nggak cuma nggak naik. Aku malah jual murah ke manajer Zhao. Kamu gila? Nggak rugi tuh? Paman, bisnis nggak cuma lihat untung rugi sesaat. Sang Dahai mau main perang modal sama aku. Aku bakal tunjukin apa itu panen pasar beneran. Aku bikin dia beli makin banyak, rugi makin gede. Akhirnya modal habis semua. Sang Dahai, karena kamu mau main bisnis, aku temanin. Bisnis di desa Lin ini harus dibersihin total. Lin Zi, bukan kami nggak setia kawan. Tapi Wang Laizi bayar cash, langsung cair. 1 kilo lebih 1 sen, 1 ember ini bisa beberapa rupiah. Erju, kalian lupa dulu. Siapa yang ajak kalian cari uang pertama kali? Tanpa Lin Zi, kalian masih cangkul di sawah. Aku ngerti perasaan kalian, bisnis cari duit. Siapa bayar lebih, barang ke siapa? Wajar aja. Zhao Zi, ambil timbangan kelompok kerja sama kita. Mulai hari ini, kelompok kerja sama berhenti beli sementara. Yang punya barang di tangan, silahkan jual ke Wang Laizi. Nggak cuma jual, tapi pilih yang terbaik. Lin Zi, kamu gila? Barangnya dikasih semua ke mereka. Kita mau kasih apa ke manajer Zhao? Dengerin aku, biarin mereka jual. Sang Dahai punya berapa modal? Cukup buat gini-ginian? Dia beli makin banyak, mati makin cepat. Tapi ada satu syarat. Jual ke siapa itu hak kalian. Tapi kalau mau balik ke kelompok kerja samaku, lihat nanti. Aku masih butuh orang atau enggak? Bos, Shenglin di sana udah tutup total. Warga semua pada lari ke kita. Trik putus suplai ini mantap banget. Shunzi, kasih tahu semua, asal barang dari desa Lin. Harganya dinaikin semua. Aku mau bikin Shenglin 1 bibit pun nggak dapat. Bos, udah terkumpul lebih dari 2000 kilo nih. Gudang kita hampir penuh. Belum lagi kita belum nemu pembelinya. Uang pakan aja tiap hari udah gede. Takut apa? Manajer Zhao kan lagi butuh stok kan? Nanti pas Shenglin habis pasokan, manajer Zhao pasti bakal merengek ke aku. Nanti harganya ya terserah aku dong. Shenglin, kamu yakin banget nih? Sang Dahai berapa hari ini? Udah ngeluarin minimal 2000 yuan. Kalau dia beneran bisa rebut jalurnya, kita udah kalah total. Dalam bisnis, yang paling bahaya itu serakah. Sang Dahai cuma lihat aku kehabisan stok. Tapi dia nggak sadar dia udah terjebak masalah dana. Semakin banyak belut yang dia beli, kebutuhan oksigen, kualitas air, sama pakannya makin tinggi. Gudang tua di kota kecil itu nggak bakal tahan 3 hari. Shenglin, gimana sih? Kenapa pasokan dari desa Lin 2 hari ini turun drastis banget? Tim inspeksi besok mau datang buat coba masakan. Kamu jangan bikin masalah dong. Manajer Zhao, bukan aku nggak mau ngasih pasokan, ada orang yang sengaja naikin harga. Dan nyedot semua sumbernya. Siapa? Siapa yang berani ganggu wilayahku? Itu bosan yang dulu pernah negosiasi sama bapak. Sekarang dia nyimpen ribuan kilo barang hidup. Dia cuma nunggu bapak kehabisan stok, terus bapak minta dia kasih harga tinggi. Minta dia? Dia pikir dia siapa? Shenglin, jujur aja sama aku. Kamu rencananya mau gimana? Manajer Zhao, bapak cuma perlu keluarin pernyataan. Bilang aja karena perubahan pasar, lo serba berhenti beli. Semua produk air dari sumber yang nggak ditentukan. Kamu mau maksa dia jual murah? Nggak, aku mau barang-barangnya itu busuk di tangannya sendiri. Kenapa sih? Kok mati banyak banget? Bos, cuacanya terlalu panas. Airnya kurang oksigen, terus para petani ini biar berat. Masukin tanah ke perut ikannya, mana bisa hidup. Bos, gawat, to serba kabupaten keluarin pengumuman. Katanya kualitas produk air akhir-akhir ini nggak stabil. Kecuali kelompok kerja sama Shenglin. Barang siapapun nggak diterima. Apa? Nggak mungkin. Bukannya manajer Zhao lagi buru-buru butuh barang? Shenglin yang nego sendiri. Bawa beberapa standar teknis segala. Sekarang para pedagang kecil di kota. Dengar to serba nggak terima, pada ribut minta uangnya dikembali. Bosan, katanya bayar tunai, kok sekarang jadi surat utang? Ikan belut saya yang ratusan kilo ini mati di sini, kamu harus ganti rugi. Ribut apa ribut? Tunggu saya hubungi pembeli di kota. Zhao Z, umpan sudah cukup, waktunya jaring ditarik. Kamu kejam sekali, sebenarnya kamu mau apa? Baru mau surat manajer Zhao terima barang saya? Bosan, kata-katamu terlalu jauh. Manajer Zhao terima atau tidak? Itu tergantung kualitas. Barangmu yang dicampur lumpur pasir. Dan hampir busuk itu, saya tidak bisa suruh dia terima. Itu kan barang 3.000 kilo. Saya sudah keluarkan 3.000 yuan. Sebut saja harganya. Asalkan saya bisa balik modal. Saya tidak akan pernah masuk desa Lin lagi. Balik modal, bosan? Kamu lagi mimpi? Sekarang barang-barang itu di pasar cuma sampah. Tapi, melihat kita sesama warga desa, saya bisa beli dengan harga 3 mau per kilo. Untuk yang masih hidup. 3 mau? Saya beli 1,2 yuan. Ini perampokan. Boleh tidak jual. Tapi saya ingatkan, barang itu kalau disimpan semalam lagi, 3 mau juga tidak akan dapat. Lagi pula, kepala Wang Dazuang ada di sini. Utangmu ke warga, kalau besok belum lunas ke komune. Nanti susah menjelaskannya.
Dahai. Shenglin, ini juga bantu kamu selesaikan kesulitan. Jangan tunggu semua orang ribut ke komuna. Nanti saya juga tidak bisa lindungi kamu. Lindsay, barang-barang ini kita terima buat apa? Manajer Sao pasti tidak mau. Siapa bilang mau jual ke manajer Xiao? Xiao Z, pilih yang masih hidup. Kirim ke kolam sirkulasi baru kita. Rawatin 2 hari. Sisanya yang hampir mati, bawa semua ke bukit belakang. Bawa ke bukit belakang buat apa? Kubur? Dibuat ikan asap. Tukang tua yang suruh kamu cari itu, besok mulai kerja. Saya mau ubah sampah ini jadi produk olahan pertama kelompok kita. Pertempuran ini kita tidak hanya tidak rugi, malah lewat tangan Sandahai. Kita kumpulkan semua pasokan ikan di kota ini. Ini baru langkah pertama. Sandahai kali ini terluka parah. Tapi jaringan hubungan di belakangnya belum tersentuh, Wan Qiu. Kita harus cepat bangun pabrik pengolahan. Hanya punya merek sendiri, baru tidak takut dicekik orang. Shenglin, kamu memang berubah. Jadi membuatku merasa agak sulit mengertimu. Tapi rasanya sangat tenang. Bagaimanapun berubahnya. Alah, Shenglin yang akan membuatmu hidup bahagia. Shenglin, setengah hidupku sudah kulewati. Belum pernah lihat siapa yang bisa mengubah tanah tandus ini jadi begini. Paman, ini baru permulaan, Xiao Wang. Bagaimana pemasangan pipa gudang pendinginnya? Manajer Sheng, sesuai desainmu, sistem pendingin sirkulasi ini bisa menjaga suhu konstan di musim panas. Produk kita bisa disimpan setengah tahun tanpa masalah. Baik, Paman, tolong beritahu semua orang. Kelompok kemitraan mau rekrut karyawan tetap, bukan cuma desa kita. Desa sebelah juga, asal punya keahlian dan rajin, kami terima. Kita akan seragamkan pakaian, kelola dengan standar. Target kita bukan cuma menyediakan hasil laut segar, tapi membangun rantai lengkap dari budidaya, pengolahan, sampai transportasi rantai dingin, lihatlah semuanya. Ini produk percobaan pertama kita, ikan asap kemasan vakum. Shenglin ini, isi kepalanya jauh lebih maju dari kita. Model bisnis seperti ini layak disebarluaskan. Manajer Sheng, produk kemasan seperti ini bisa pasok berapa banyak? Aku mau coba kirim ke kota provinsi. Asal kontrak ditandatangani, produksi kita bisa disesuaikan. Sesuai permintaan, tapi syarat kerjasamaku adalah bayar uang muka 30% dulu. Manajer Sheng, sebentar kita bicara. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting, yang penting ada orang yang sangat tertarik dengan model bisnismu. Tapi bukan untuk kerjasama, melainkan untuk mengintegrasikan. Mengira? Bos besar dari kota provinsi. Mau beli semua teknologi dan jalurmu, sebutkan harganya. Itu angka yang seumur hidupmu tidak akan bisa kau raih. Kalau tidak dijual, apakah jalanku akan diputus seperti Sandahai? Hentikan jalanku? Sandahai cuma tukang suruhan. Manajer Sheng, situasi rumit. Lindsay ada masalah. Kabupaten tiba-tiba keluarkan dokumen. Katanya mau perbaiki lingkungan budidaya perikanan seluruh kabupaten. Kolam kita, karena kawasan lindung sumber air, dimasukkan dalam daftar penutupan. Katanya dalam 3 hari harus dikosongkan dan ditutup. Sistem pembuangan kita paling canggih se-kabupaten. Mungkin saja langgar? Ini jelas-jelas menarget kita, aku dengar. Ada pejabat provinsi yang memberi aba-aba. Katanya skala operasi kita terlalu besar, ada risiko keamanan. Tampaknya orang berbaju hitam tadi malam bukan bercanda. Langkah mereka lebih cepat dari yang aku bayangkan. Shenglin, mohon kerja sama dengan kami. Sebelum laporan perbaikan keluar, semua aktivitas produksi di sini harus dihentikan. Atas dasar apa? Aku bisa bekerja sama, tapi tolong tunjukkan bukti pelanggaran spesifik. Kalau ada yang sengaja balas dendam padaku, Shenglin juga tidak akan diam saja. Kami hanya menjalankan perintah. Kalau manajer Sheng keberatan, bisa mengadu ke atasan. Shenglin, bagaimana kalau kita jual saja teknologinya kepada mereka? Pejabat yang lebih tinggi menindas, kita tidak akan menang. Shenglin, apapun keputusanmu, aku dukung. Paling-paling, kita kembali ke gunung terus menangkap Lut. Tidak, semakin mereka ingin merebut, semakin menarik kue ini. Paman, Wan Qiu, kalian tenang saja. Mereka punya kekuasaan mereka, aku punya kartu asku. Kepala Li belum memberikan pernyataan. Ini menunjukkan atasan juga tidak solid. Xiao Z, tolong siapkan mobil, aku mau ke kota provinsi. Kalau mereka mau main besar, maka aku akan bawa permainan catur ini ke kota provinsi. Lindsay, orang kota provinsi ini matanya di atas kepala. Kita sudah menunggu 3 jam. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri itu bahkan tidak mau muncul. Minta bantuan orang, duduk di bangku dingin adalah pelajaran wajib. Xiao Z, 2 botol yang kita bawa. Anggur simpanan desa Linjia, simpan baik-baik. Di sini tidak biasa dengan cara itu. Jangan diremehkan orang. Tuan Sheng, Sekjen bilang jadwal rapatnya hari ini penuh. Mohon kalian pulang. Profesor Yo, maaf mengganggu. Saya Shenglin dari kelompok kemitraan desa Linjia. Ini catatan budidaya air sirkulasi yang kami coba buat. Dicatat sedikit demi sedikit dengan pensil, mohon dilihat. Air sirkulasi di desa pegunungan buat ini? Data ini kamu ukur sendiri? Saya dan beberapa pemuda yang pulang kampung kumpulkan sedikit demi sedikit. Sekarang ada yang bilang sistem kami mencemari sumber air. Harus ditutup paksa. Konyol. Kalau data ini benar, sistemmu tidak hanya tidak mencemari, tapi juga bisa memurnikan air. Masuk,
Ceritakan dengan detail. Shenlin, kamu bukan hanya seorang pengusaha. Kamu juga jenius. Bagaimana kamu ingin aku bantu? Saya tidak perlu Bapak gunakan koneksi. Saya hanya perlu Bapak, atas nama ahli, berikan peternakan kami. Sebuah opini penilaian yang adil. Baik, selain mengeluarkan sertifikasi, minggu depan ada seminar pola pengelolaan pertanian di provinsi. Aku akan ajak kamu. Bawa beberapa peta besar ini, jelaskan di depan umum. Wan Qiu, dengarkan nasihat paman. Shenlin di kota provinsi. Pasti sudah mentok, peternakan ini cepat atau lambat akan dibongkar. Lebih baik kamu nasihati dia, serahkan lahan ini padaku. Aku masih bisa beri kalian uang untuk tempat tinggal. Bosan, lahan ini sudah ditandatangani dan dicap oleh tim besar. Selama aku Lin Wan Qiu belum tanda tangan, tidak ada yang boleh sentuh satu batu bata pun di sini. Wah, Shenlin tidak ada. Si perempuan ini cukup berani. Kakak-kakak, tempelkan segelnya lebih kuat. Kalian bilang perbaikan. Kami kooperatif, tapi kenapa benih ikan kami dibersihkan paksa? Itu uang keringat warga. Kepala Lin, kami bekerja sesuai aturan. Jika selama ini terjadi wabah atau polusi, kamu sanggup tanggung? Tolong, ini dari Shenlin di kota provinsi. Dia bilang, berapa lama pun perbaikannya. Semua pekerja di kelompok kemitraan tetap dapat poin kerja dan gaji. Dia pasti akan bawa keadilan kembali. Lindsay bilang, bos di balik orang berbaju hitam itu, namanya Gao Jiangwo. Dia pedagang perikanan terbesar di kota provinsi. Dia ingin monopoli pasokan seluruh provinsi. Oh begitu. Ciao Z, mulai besok kita atur orang jaga bergiliran. Selama Shenlin belum kembali, kolam ini meski kering, kita harus jaga. Oleh karena itu, beberapa peternakan skala kecil yang tersebar dan tidak standar harus ditutup, digabung, atau dialihkan. Saya tidak setuju. Skala besar tidak berarti ilmiah. Saya punya satu studi kasus, layak dilihat semua. Para pemimpin, nama saya Shenlin. Jika integrasi yang disebut Pak Gao didasarkan pada pengorbanan kepentingan akar rumput, itu bukan kemajuan. Ini sertifikasi yang ditandatangani Profesor Yao. Sistem air sirkulasi kami tidak hanya nol polusi. Efisiensi produksinya 3 kali lipat dari mode tradisional. Ini produk kami. Tidak butuh peralatan canggih, mengandalkan kearifan petani Tiongkok sendiri. Anak muda, kamu sangat berbakat, tapi juga sangat berprinsip. Tapi kamu harus tahu, di lingkaran ini, hanya punya gambar tidak cukup. Pak Gao, Anda mungkin terbiasa buka jalan dengan uang dan kekuasaan. Tapi aku Shenlin sudah terbiasa bicara dengan fakta. Shenlin, gara-gara ulahmu ini, Gao Jiankuo jadi serba salah. Tapi dia sudah bertahun-tahun berbisnis di kota provinsi. Mau dapat izin masuk jangka panjang? Susah. Kepala Li, aku paham. Makanya aku datang hari ini. Bukan minta dispensasi. Aku memberikan teknologi desalim gratis ke perusahaan perikanan kabupaten. Syaratnya cuma satu. Kabupaten yang bikin asosiasi pengelolaan air. Lindungi petani kecil di kabupaten kita. Jadi kamu mau ikat kepentingan seluruh kabupaten? Sama kamu ya? Berhenti. Semua berhenti. Perintah provinsi itu untuk budidaya ilegal. Sekarang desa Gunung Lin sudah resmi jadi basis percontohan teknologi perikanan kabupaten. Lindsay, trikmu tukar teknologi dengan izin ini mantap. Jangan senang dulu. Gao Jianguo. Kuasai separuh di pasar kota provinsi. Kalau dia larang barang kita masuk kota, punya basis percuma. Kita harus serang duluan. Lampu merah kota provinsi, jual ke tempat yang lebih jauh. Kota provinsi memang besar, tapi persaingan ketat. Daerah tambang provinsi sebelah, ribuan orang makan di kantin. Butuh ikan asap dan ikan kering tahan lama, banyak banget. Tapi kita gak punya koneksi sana. Ongkir juga mahal. Ongkir bisa nebeng. Aku hubungi tim angkut kabupaten, mereka angkut batu bara ke sana. Pulangnya kosong, kasih sopir sedikit tunjangan. Mereka mau bawa barang kita. Rasanya nendang, asinnya pas. Tapi Manajer Sheng, kami ini buat makan ribuan orang. Suplai kamu stabil nggak? Ini perjanjian kemitraan kami. Kiriman pertama, aku kirim 500 kilo dulu buat Bapak. Diantar tim angkut kabupaten, bayar setelah laku. Barang dulu, bayar belakangan. Kamu nggak takut aku nunggak? Bisnis itu prinsipnya kejujuran. Yang aku incar, selera para pekerja tambang jangka panjang. Ada kabar dari kota provinsi. Gao Jiankuo dengar kita jual barang ke daerah tambang, marah sampai pecahkan teko di rumah. Dia kira tutup akses kota provinsi, aku bakal mati kelaparan. Dia lupa, jalan di dunia ini dibuat orang. Lin, kamu beneran gak mau balik ke pasar kota provinsi? Balik. Pasti balik. Tapi bukan buat merendah ke dia. Tapi tunggu dia yang minta tolong padaku.
Shifu, sudah berhari-hari ini, bahkan seekor belut pun tak kelihatan. Pemasok Gao bilang, baru-baru ini ada bencana di perairan. Ikan hidup di seluruh provinsi langka, dia tak bisa bantu. Area pertambangan di provinsi tetangga belum terputus. Perhubungan dengan Shenglin tak bisa diputus. Shenglin pakai keranjang bambu buat ikan. Numpang truk tim transportasi kabupaten berkirim sana. Harganya ditekan sangat ketat. Sekarang kantin pabrik besar di provinsi sebelah. Hanya terima barang dari desa Lin. Dia mau tutup semua jalanku. Di ibu kota provinsi Linzi, heboh sekali. Rakyat susah beli ikan. Gao Jiangguo tahan semua ikan di gudang. Tunggu naik harga, hasilnya banyak ikan mati lemas. Hah, waktunya kita bergerak. Gao Jiangguo mau kaya dengan menimbun barang. Dia lupa, ikan hidup tanpa air cuma daging busuk. Cao Z, pinjam beberapa traktor tangan. Bawa semua ikan asin dan ikan asap kita yang disimpan di ruang bawah tanah. Traktor tangan, itu lambat masuk kota. Dan goyang-goyang. Lambat kenapa takut? Kita nggak lewat jalan besar, lewat jalur kecil langsung ke pintu pabrik. Ikan hidup desa Lin, jual harga normal, tanpa kupon. Lebih murah 20 sen dari pasar. Warga, kami dari desa Lin, ikan ternak sendiri. Cuma butuh perputaran modal, silakan pilih-pilih. Mereka jualan sembarangan, spekulasi, kalian harus tangkap. Pak Gao, mereka itu tim produksi dan jual sendiri. Ada surat pengantar dari kabupaten, sekarang seluruh kota kekurangan ikan. Mereka bantu ibu kota jamin pasokan, kita tak ada alasan tangkap. Hah, Shenglin, langkahmu ini. Mencekik napas Gao Jiangguo. Ikan yang dia beli mahal-mahal itu. Sekarang sehari busuk sehari, dia nggak tahan lama. Profesor, aku nggak mau dia bangkrut total. Aku mau jalan di ibu kota ini bisa dilalui semua orang. Shenglin, kamu mau apa sebenarnya? Pak Gao, serahkan kolam ikan besar Anda di pinggir kota itu. Dan gudang es ke asosiasi. Nanti produk perikanan ibu kota. Harganya ditentukan bareng-bareng. Jangan sampai Anda yang monopoli. Ini mau aku keluar dari bisnis ini? Ini buat kasih jalan keluar buat kamu. Tanda tangan, kamu masih manajer. Nggak tanda tangan. Peternak yang kamu tipu itu. Besok bisa hancurkan tempatmu. Warga. Shenglin udah jual ikan kita ke ibu kota. Kerja sama kita sudah terbentuk. Shenglin, ke kota provinsi itu benar-benar tidak jadi pergi ya. Akar kita di sini. Kota provinsi punya cara hidupnya sendiri. Desa Linjia harus punya harga diri. Aku sudah putuskan. Tahun depan kita tak hanya beternak ikan, tapi juga akan mengubah jalan tanah desa. Menjadi jalan batu kerikil. Selama kamu ada, aku akan ikut apapun yang kamu lakukan. Linzi, sekarang seluruh kabupaten belajar dari kita. Kamu mau ngapain ke depannya? Bikin sekolah. Kita sudah terlalu rugi karena tak berpendidikan. Anak-anak desa harus bisa baca tulis. Menguasai teknologi. Hanya dengan otak yang cerdas, kemiskinan bisa dicabut sampai ke akarnya. Nak, lari pelan-pelan. Dengar ya. Kakek, ikannya di kolam besar nggak? Besar sekali. Sebesar ini. Shenglin lihat, jalannya makin jauh dibangun. Iya, jalan sudah bagus. Ikan desa Linjia kita bisa berenang ke tempat yang lebih jauh.